Terima kasih untuk Bapak Gembala Pendeta Jin atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Kiranya dapat menjadi berkat pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya hari ini akan share tentang tema God Breakthrough. Kenapa saudara, saya percaya setiap dari kita mau mengalami hal-hal yang menyenangkan. Oke, saya dibantu. Hari ini saya ajak saudara buka Alkitab, kita akan belajar selanjutnya next. Oke. Di dalam Mazmur 18 ayat 29 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, yang menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang tadi mengingatkan kita tentang hal yang penting. Kenapa saya beri tema God's Breakthrough? Karena seringkali kita salah memahami. Kita semua rindu alami terobosan, kita semua rindu alami hal yang luar biasa, kita semua memimpikan hal yang besar. Tetapi ada satu faktor yang kita lupakan, bahwa ternyata terobosan nggak pernah berasal dari kita. Terobosan nggak pernah berasal dari kita sama sekali. Oleh karena itu saya katakan bicara terobosan adalah bicara tentang suatu kemenangan. Kemenangan dalam hal yang saudara harapkan. Bicara juga terobosan, bicara keberhasilan ataupun yang disebut pencapaian. Tetapi saudara, setiap kita merindukan terobosan, tetapi tidak setiap kita yang menyadari bahwa kalau ada kata terobosan berarti ada tantangan. Kalau ada kata terobosan berarti ada pengalaman. Ada yang namanya proses, ada yang namanya ujian, ada yang namanya persoalan. Sehingga ini yang membuat seringkali banyak dari kita berhenti di tengah jalan karena putus asa, karena kecewa. Karena sederhana kita mau segera mendapati yang kita harapkan. Tetapi kita akan melihat beberapa hal bagaimana kita sebagai orang percaya dapat kita memperoleh yang namanya terobosan yang berasal tentunya dari Allah, bukan dari kita. Next, kita melihat yang pertama yang saya dapat melalui ayat tadi, saudara, kita dapat mengalami terobosan dari Tuhan ketika kita akan menyadari bahwa terobosan itu terdapat dalam penyertaan Tuhan. Di luar penyertaan Tuhan tidak ada terobosan apapun, tidak mungkin terjadi apa-apa. Mari kita lihat ayat yang ke-29 yang katakan, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku, ada pengulangan, aku berani melompati tembok. Kata dengan artinya menyadari bahwa tidak mungkin dengan sendirian kita bisa melakukan apa-apa. Maka tantangan di sini digambarkan sebagai menghadapi gerombolan, artinya musuh, orang-orang yang menantangi kita. Kadang-kadang itu orang yang menantangi kita, kadang keadaan yang merintangi kita, kadang-kadang situasi tidak mendukung kita. Tetapi kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, yang kita mencatat tidak akan ada jalan. Karena terobosan itu Allah yang memberikan terobosan, dan terobosan itu ada ketika Allah ada bersama dengan kita. Maka dikatakan juga aku berani melompati tembok. Itu suatu yang sulit. Tetapi kenapa bisa melompati tembok? Alasannya diberikan oleh Alkitab, karena dia katakan dengan Allahku. Allah adalah sumber, Allah adalah jawaban, Allah yang memampukan. Maka di mana Allah berada, disitulah kemenangan ada. Di mana Allah berada, disitulah musuh dikalahkan. Maka ada lagunya, kalau kita bersama dengan Tuhan, siapa bisa melawan kita? Oleh karena itu penyertaan Allah itu sangatlah penting. Kita melakukan apapun seharusnya kita memastikan Allah ada dengan kita. Memang dalam perjanjian baru dikatakan Immanuel, Allah tinggal di dalam kita. Dia berjalan bersama kita. Tetapi itu hanya seringkali teori. Kenapa? Fakta di lapangan ketika saudara cari solusi, nggak dapat kadang-kadang ke dukun.
Kadang-kadang yang muda yang cari jodoh, kadang-kadang karena udah merasa udah terlambat ya pergi ke tukang ramal tangan. Garis-garisnya begini berarti jodohnya, matanya sipit begini. Itu cara sendiri yang akan menemukan batasan yang tidak mungkin mencapai tingkat yang kita harapkan, tetapi akan melelahkan kita. Oleh karena itu Alkitab memberi gambaran yang jelas tentang pemazmur yang menyadari bahwa bersama dengan Allah dia sanggup menghadapi apapun juga. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Apapun sanggup selama ada Tuhan dengan kita. Disitulah sumber terobosan berada, disitulah jawaban ada, disitulah jalan keluar tersedia. Oleh karena itu bagaimana dengan kita hari ini umat Tuhan? Apakah kita masih cari dengan kekuatan sendiri? Atau kita mencari Tuhan, memastikan Dia ada dengan kita dalam perjalanan iman kita, dalam menghadapi masalah pergumulan dan tantangan yang ada. Ini yang perlu kita renungkan. Makanya kita akan melihat contoh satu pribadi yang luar biasa, itu adalah Musa. Di dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 16 bahkan ada lagunya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudara, kisah ini adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang ajaib. Mereka melihat penyertaan Tuhan yang begitu hebat. Tuhan membela laut sehingga mereka bisa menyeberangi. Tuhan memberi mana dari langit. Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan memberi air dari batu. Mereka melihat tanda Tuhan yang besar. Tetapi perhatikan Bapak, ketika Tuhan memerintahkan Musa naik ke gunung untuk mengambil perintah-perintah, 10 perintah, mereka di bawah itu membuat yang nama lembu emas itu. Mereka membuat sebuah patung yang mereka akan sembah sebagai Allah. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa turun, lihatlah umatmu. Tuhan nggak sebut lagi umatku. Lihatlah umatmu, kamu akan membawa mereka masuk Kanaan, tetapi malaikat saya akan menyertai. Barulah dijawablah Musa dengan perkataan ini, Tuhan, jikalau bukan kamu yang menyertai kami, kami nggak jalan. Maka ada lagunya kan? Apa itu? Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Dari mana? Kesadaran bahwa kalau Tuhan tidak menyertai, tidak ada jawaban, tidak ada jalan, tidak ada terobosan. Padahal Musa yang menyertai itu malaikat loh. Malaikat itu juga punya tingkat tinggi itu. Seharusnya Musa tidak masalah, tetapi Musa melihat malaikat itu tidak perlu. Tuhan kamu aja yang kita butuhkan, nggak ada yang lain. Itu berbeda dengan kita hari ini. Seringkali kita berjalan dulu, tidak menanyakan kepada Tuhan, tidak konsultasi kepada Tuhan. Tetapi ketika kecelakaan tiba, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Lihat orang lain buka usaha, lagi viral usaha A, ya langsung juga beli buka. Orang lain itu laku, buat kita bangkrut. Ya kenapa Tuhan nggak tolong? Sebelum buka tanya Tuhan dulu nggak? Kita ikut-ikutan orang lain. Terobosan orang lain bukan terobosan kita. Jalan orang lain berbeda dengan kita. Oleh karena itu yang pertama kita perlu seperti Musa menyadari bahwa penyertaan Tuhanlah sumber terobosan. Oleh karena itu bangun hubungan terus dengan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan seperti lagu tadi. Berserahlah kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi harus ke tingkat berserah. Maka ada seorang penulis yang hebat, Kadogugu Mona. Dalam bukunya Hakikat Iman dia bilang begini, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan.
Teruslah berdoa sampai Anda mengalami terobosan. Artinya Tuhan yang dicari. Dia bilang berdoalah terus sampai terobosan itu terjadi. Karena apa? Selama ada Tuhan, ada jalan. Ini poinnya. Selama ada Tuhan, ada jalan. Dan ini yang kita harus terus alami dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, untuk kali ini, kalau ada waktu saya akan bersaksi sebentar. Kita melihat dulu poin yang kedua, bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami terobosan. Yang pertama, menyadari bahwa pernyataan Tuhan itu adalah sumbernya. Yang kedua, menyadari bahwa terobosan dari Tuhan itu terdapat pada jalannya Tuhan, bukan dalam jalannya kita. Itu penting. Kenapa? Kita punya banyak impian, banyak kerinduan, tetapi kita memaksakan cara kita. Mari kita lihat ayat 30a. Dia berkata begini, adapun Allah jalannya sempurna. Adapun Allah jalannya sempurna. Kalau jalannya Tuhan, kalau sempurna berarti pasti berhasil. Benar ya? Tetapi masalahnya adalah kita seringkali memaksakan jalan kita. Kenapa saudara? Bicara jalan Tuhan itu bicara tentang kepastian. Bicara jalan Tuhan bicara tentang yang terbaik. Dan selalu berhubungan dengan cara dia bekerja. Selalu berhubungan dengan cara dia bekerja. Oleh karena itu, terobosan terdapat dalam jalannya Tuhan yang sempurna itu. Jalan kita itu adalah jalan yang orang buta buat. Kita aja hari besok nggak tahu akan jadi seperti apa. Kita semua rancang minggu depan saya akan ke luar negeri dan seterusnya. Agar kita itu bijak mengingatkan. Jangan pernah bilang begini, bilang kalau Tuhan kehendaki. Kenapa? Detik ke depan aja kamu belum tahu. Di dalam jalan Tuhan ada terobosan. Maka Yesaya 55 ayat 8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seringkali jalan kita itu adalah jalan sesuai dengan keinginan daging kita, jalan sesuai dengan analisa kita, jalan sesuai dengan logika kita. Tetapi cara Tuhan berbeda dengan cara kita, karena dia Tuhan dan kita adalah ciptaan. Kita tidak tahu apa-apa, oleh karena itu kita perlu menyerahkan diri untuk ikut jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu indah. Kenapa indah? Karena dia sempurna. Maka jangan memaksakan kehendak. Karena ada seorang ibu pernah ancam saya dan akhirnya keluar gereja karena saya khotbah dan dia menganggap khotbah saya nggak benar. Kenapa nggak benar? Habis khotbah salaman di pintu, pendeta yang dikhotbahkan itu nggak benar. Nggak benar itu. Nggak benar itu, firman Tuhan itu nggak berkuasa. Karena waktu itu saya berkhotbah tentang kuasa doa. Kuasa doa itu kuasanya dahsyat. Dan Tuhan pasti jawab doa orang benar. Tuhan jawab pasti doa saudara. Dia bilang tidak benar. Maka saya bingung. Yang benar gimana? Ternyata nggak benar. Kenapa? Ibu ini puasa sebulan setengah. Dia udah setai puasa, dia doa. Jadi karena kita bilang doa yang disertai puasa, kuasanya besar. Tapi ternyata setelah 1 bulan setengah tetap tidak ada jawaban. Dan dia katakan tidak benar. Apa isi doa ibu? Isi doanya adalah supaya suaminya mati. Kenapa suaminya harus mati? Suaminya selingkuh, sehingga suaminya nggak layak ada di dunia ini. Tetapi masalahnya adalah setiap pagi dia bangun, suaminya ngorok di samping dia. Sehingga dia bilang nggak benar itu firman. Firman itu cuma omongan kosong dan seterusnya. Maka saya bilang, ibu, jangankan sebulan setengah, ibu 10 tahun aja puasa doa terus nggak akan mati dia. Kenapa kita berkata Tuhan kehendaki tidak ada yang binasa tetapi orang diselamatkan. Kalau ibu ubah doanya dan berdoa, Tuhan buat suami saya bertobat, saya yakin Tuhan menjawab. Kenapa seturut dengan kehendak Allah? Itu yang disebut jalannya Tuhan. Berbeda dengan jalan kita, berbeda dengan cara kita.
berbeda dengan keinginan, sekedar keinginan. Oleh karena itu kita perlu mulai bersandar kepada Tuhan, ikuti jalan dan rencana Tuhan, sehingga kita akan melihat terobosan demi terobosan terjadi. Karena apa? Firman Tuhan berkata, jalannya sempurna. Jalannya sempurna. Berarti apa? Jalan saudara itu tidak sempurna. Jalan yang tidak sempurna adalah jalan yang gagal. Jalan yang sempurna bicara keberhasilan, terobosan, dan keindahan. Makanya ada seorang penulis, saya ambil karena itu adalah penulis dari buku teologi, itu adalah orang Afrika. Kalau yang ini Ifeanyi Enoch Onua, itu orang Nigeria. Dia tulis begini di bukunya, yang adalah judul Mengatasi Tantangan Hidup. Setiap tantangan yang Anda temui dalam hidup adalah persimpangan jalan. Anda mempunyai pilihan untuk memilih jalan mana yang harus ditempuh, mundur, maju, rusak, atau terobosan. Ada apa masalah atau pergumulan saudara alami bukan akhir, tetapi dia hanya sebatas persimpangan jalan. Dia hanya persimpangan, artinya apa? Masih ada jalan yang terbaik. Tetapi respon saudara dalam masalah menentukan apa yang saudara akan nikmati. Kalau saudara berputus asa, tentunya saudara alami kekecewaan dan gagal di sana. Tetapi kalau saudara bertahan di dalam rencana Tuhan, di dalam jalan Tuhan, dalam cara Tuhan, walaupun tidak paham, pada akhirnya saudara dan saya akan menerima nama terobosan. Dan itu sangat-sangat menyenangkan. Yang ketiga dan terakhir, kenapa ada foto anak saya terus? Karena saya akan bersaksi tentang anak saya. Ini kesaksian yang masih kita alami saat ini. Yang ketiga, bagaimana saudara saya harus menemukan atau mengalami terobosan dari Tuhan. Yang pertama tadi, saudara menyadari penyertaan Tuhan adalah mutlak, nggak bisa tidak. Yang kedua, saudara mulai berserah kepada jalannya Tuhan, mengabaikan segala yang lain. Tapi apa yang Tuhan mau itu yang diikuti. Dimengerti tidak dimengerti nggak masalah. Yang terakhir adalah menyadari bahwa terobosan dari Tuhan terdapat di dalam janjinya. Dalam janji Tuhan ada jawaban. Dalam janji Tuhan ada terobosan. Mari kita lihat ayat 30 bagian B. Adapun Allah jalannya sempurna, bukan sekedar sempurna, dikatakan janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi murni, artinya sesuatu yang terbaik. Janjinya tidak mungkin gagal buat kita, karena dia bukan Nikola, dia adalah Allah. Kalau Nikola yang janji ya besok lupa, maka Roma Irama atau siapa bilang itu kamu janji kamu mengingkari lagi. Itu benar, itu sifat manusiawi. Tetapi janji Allah adalah ya dan amin, karena berhubungan dengan firman Allah. Sehingga saudara kita perlu menyadari bahwa janji Allah tidak mungkin gagal. Persoalannya adalah kita tidak tahu janji Allah itu. Kenapa tidak tahu? Tidak pernah baca Alkitab. Sehingga saudara dan saya adalah orang yang hilang di tengah janji yang begitu banyak. Maka ada kesaksian nyata dari Amerika, seorang yang dikandung, siapa namanya saya lupa, Foster siapa itu. Dia dikandung dalam hubungan yang tidak lazim suami istri. Bukan lazim suami istri, jadi artinya dua anak muda punya hubungan dan tiba-tiba mereka perempuan hamil. Kecelakaan lah istilahnya. Laki-laki nggak mau tanggung jawab, kabur. Perempuan juga mau aborsi, tidak berhasil, minum obat, tetapi anak tetap bertahan. Akhirnya melahirkan dan dia buang anak di tong sampah. Kemudian ada seorang ibu yang lewat dan dia dengar tangisan di dalam tong sampah. Dia ambil itu anak dan kemudian dia bawa pulang. Dia merawat anak ini sampai besar. Dia sekolahkan. Dan kemudian ibu ini mulai tua dan anaknya lagi di tempat yang lain, di kota lain lagi kuliah. Dia minta untuk balik, pamit bahwa dia akan meninggal. Dia memberi suatu envelope kepada anak muda ini. Ini simpan baik-baik, ini sangat penting, kamu jaga ini baik-baik, jangan hilang.
Kemudian singkat cerita ibu ini meninggal dan anak ini kembali kuliah dengan kesedihan yang mendalam. Selesai kuliah dia coba cari kerjaan dan tidak dapat kerjaan, sudah tidak ada yang menopang sehingga dia tidak bisa bayar kontrakan. Lama kelamaan itu dia tinggal di kolong jembatan dan lama kelamaan dia jatuh sakit, kemudian dia meninggal di sana. Dan ketika negara datang, polisi datang dan dicek di bawah tempat dia tidur itu ada sebuah bantal yang dia taruh situ di bawah batu. Ternyata ada suatu envelope dan di dalam envelope itu ditemukan itu banyak sekali hal. Itu adalah warisan yang banyak sekali. Ternyata orang yang mengadopsinya adalah ibu angkat itu punya rumah sakit pemilik dan di envelope itu ada suratnya. Tapi dia meninggal karena penyakit, padahal dia adalah pemilik rumah sakit. Dia tidak punya tempat tinggal sehingga dia harus tinggal yang nama kolong jembatan, padahal ibunya punya rumah begitu banyak, jumlahnya 12 rumah. Kenapa dia meninggal dalam kondisi ini? Dia tidak pernah ambil waktu membuka envelope itu untuk melihat isinya. Kenapa anak Tuhan tidak mengalami terobosan? Karena tidak pernah ambil waktu baca. Kita tahu janji Tuhan apa yang ada di dalamnya. Sehingga hari ini kita melarat seperti orang yang hidup tidak punya masa depan. Padahal kita bilang masa depan penuh dengan pengharapan dan bukan kecelakaan. Kita melihat orang Kristen seperti di adopsi 2 tahun, 3 tahun yang lalu yang lompat dari lantai 3. Ironinya adalah perempuan, suami istri yang jatuh, perempuan punya salib di leher. Padahal dia orang percaya, putus pengharapan karena otak. Kenapa sederhana dia tidak tahu ada janji Allah Bapa yang baik buat anaknya? Terobosan terdapat di dalam janji Tuhan dan janji Tuhan berhubungan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara perlu terus belajar. Perlu terus belajar tentang firman Tuhan. Ada kegiatan gereja yang diadakan, hadir, jangan malas. Akhirnya ketika putus asa ya lari ke dunia dan seterusnya. Maka Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan ya dan amin, tidak mungkin gagal. Tuhan berkata tidak akan kembali dengan sia-sia. Janji Tuhan tidak akan gagal. Janji Tuhan tidak akan batal. Masalahnya adalah saudara dan saya tetap nggak pegang janji itu. Itu saudara bilang terlalu lama, ya udahlah. Tetangga saya bilang ada orang pintar itu. Saudara lari ke sana, bukannya dapat solusi, saudara pergi terikat roh jahat. Lama-lama ke rumah kesurupan setiap hari. Lihat hantu-hantu, baru tiap itu ganggu pendeta jam 2 pagi. Karena apa? Nggak bisa tidur. Saudara dan saya harus kembali kepada firman Tuhan. Maka buku yang lain, Kado Gugu Mona berkata dalam buku Hakikat Iman, Iman menyatakan kata-kata ini, aku tahu segala rintangan menghadangku, tapi aku juga tahu bahwa Tuhan menyertaiku. Aku akan mempercayaimu atas terobosanku. Itu adalah perkataan iman. Itu adalah orang yang melihat terang di tengah kegelapan. Itu adalah orang yang melihat jalan keluar di tengah kesulitan. Itu adalah orang yang melihat segala sesuatu yang terbaik di dalam anugerah Tuhan. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan, saudara. Saya tutup singkat dengan anak saya, karena anak saya itu puji Tuhan bertumbuh dengan baik, membantu kami dalam pelayanan. Dan anak saya puji Tuhan selama ini kita melatih dari usianya kecil, dia multimedia sampai hari ini. Dan kita ajarkan bergantung kepada Tuhan dari masa kecil. Sehingga anak saya ketika dia jadi pemain bola, anak saya dari 220 anak se-Indonesia diseleksi masuk di Persija. Masuk Persija itu untuk masuk itu 70 juta daftar. 70 juta. Saya tidak punya uang, saya sudah tidak main bola. Saya sekarang hamba Tuhan itu boleh kemurahan Allah. 70 juta, tetapi dari banyak anak itu dilihat dia lagi main di SSB, dipilih dia. Seleksi harus masuk 15, terpilih anak saya masuk di 15. Puji Tuhan kita katakan. Karena istri saya ragu, gimana sih orang lain kaya begini, yang lain kan
punya koneksi. Bagaimana? Saya bilang ya kalau dia masuk puji Tuhan nggak masuk nggak apa-apa kok. Akhirnya terpilih dia masuk. Di Persija itu dikontrak 3 tahun. Kemudian anak saya baru 15 tahun, dia masuk itu dulu dia 14 tahun pas dikontrak, dia masuk di usia 16. Kemudian anak saya itu dikontrak 3 tahun, dia main dengan yang usia lebih besar karena badannya juga besar. Nah, kemudian kemarin juara DKI dengan Persija, mereka lolos mewakili DKI di nasional, dia juara nasional. Dia juara nasional, kemudian dipanggil tim nasional usia 16 tahun. Di tim nasional dia adalah andalan, pelatih mengutamakan, dia adalah calon kaptennya. Kemudian tiba-tiba anak saya alami cedera. Jadi anak saya punya tendon nama ACL yang menyambungkan lutut dengan bawah itu, tulang bawah itu putus pas lagi latihan di tim nasional ini di Gelora Bung Karno, itu baru beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita tidak tahu awalnya, maka kita pikir, anak saya menanyakan begini, karena awal kita pikirannya cedera biasa. Pelatih bilang itu ke medis itu, pokoknya cepat urus, karena dia harus tanding. Kita berusaha dibawa MRI, ketika MRI itu tendonnya putus. Artinya apa saudara? Tendon putus artinya tim nasional itu batal, dia pasti tidak lanjut. Anak saya bulan Februari akhir seharusnya berangkat di Kroasia, mau dikontrak profesional. Profesional artinya apa? Anak saya di usia 15 tahun dah mulai menghasilkan uang. Berarti saya bisa beli rumah yang lebih bagus. Keluar dari Tangerang yang jauh untuk pelayanan, mungkin beli di Jakarta. Semua sudah menanti. Artinya semuanya hilang dan anak saya alami goncangan yang besar. Goncangan yang besar. Anak saya di kamar tidak mau keluar. Dan dia menanyakan begini, saya sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab? Dan saudara, saya perlu waktu. Saya bilang ke dia, Tuhan yang membuat kamu masuk Persija dan kita memuji dia. Tuhan yang membuat kamu juara DKI dan kita katakan Tuhan hebat, kita bersaksi. Tuhan yang sama yang membuat kamu juara nasional, kita memuji dia. Tuhan yang sama yang membuat kamu dipanggil tim nasional dan kita membuat kesaksian. Tuhan yang sama yang izinkan hari ini kamu putus, kamu tetap harus bilang terima kasih. Kenapa? Dia lebih tahu. Dia sangat tahu rencananya buat kamu. Kita terus memberi masukan, akhirnya anak saya bangkit. Dia mulai mau keluar, dia mulai mau kada ajak kita nongkrong. Dioperasi 2 minggu lalu. Dan dia akan off itu 1 tahun tidak boleh main bola. Dia hanya pemulihan selama 1 tahun. Ini tantangan. Tapi saudara tahu di mana kemenangan saya berada. Kemenangan yang saya dapat dalam pergumulan yang berat ini. Anak saya tetap baca Alkitab. Anak saya berdoa. Dari mana tahu Pak? Karena Bapak Ibu kamar kami itu dipisahkan 1 AC karena mau iritkan. Di 1 AC untuk 2 kamar. Jadi dari kamar saya bisa naik di tempat tidur, saya ngintip dia. Gitu loh. Jadi kita lihat setiap hari dia baca Alkitab. Setiap hari dia berdoa. Sekarang dia mulai buat itu status di apa itu? TikTok, Instagram itu yang rohani. Dia buat itu, teman-temannya kuatkan, yang kuat dia adalah lalai. Dan hari ini anak saya ketawa-ketawa. Dia ajak saya begadang untuk nonton bola, piala Liga Champions dan lain-lain. Semangat kembali. Ini yang disebut kemenangan. Ini kemenangan. Apakah dia sudah sembuh? Tidak, dia masih terapi. Kakinya sakit, malam dia tiap perlu obat. Karena masih awal. Kakinya bengkak. Tetapi dalam kondisi ini pun anak saya sekarang memuliakan Tuhan hari ini. Kan dia 2 minggu nggak boleh ibadah karena nggak boleh jalan. Dia pakai tongkat. Hari ini dia ngotot, dia mau ke gereja. Jadi hari ini dia ada di gereja. Walaupun dia harus pakai tongkat naik tangga. Itu yang saya bilang Tuhan terima kasih. Kenapa? Saya pun bergumul ketika saya bilang ke Tuhan dia mau putus kaki, mau dioperasinya 140 juta. Saya ambil uangnya dari mana? Ini hanya operasi, belum pemeliharaan 1 tahun. Terapi itu 1 kali terapi 650 ribu. Seminggu dia terapi 3 kali di Cibubur.
Artinya dari Tangerang kita naik tol, kita beli bensin dan lain-lain setiap minggu 3 kali selama berapa? 6 bulan minimal. Tetapi Tuhan itu baik, ternyata PSSI tanggung jawab, mereka bayar operasi, semua biaya mereka tanggung. Yang kita keluarkan hanya biaya transport dan bensin. Dan dia dapat dokter terbaik. Itulah kebaikan Tuhan, itulah terobosan yang saya bilang, itu bukan teori, tetapi kita harus alami. Dan itu terdapat di dalam 3 hal tadi. Kalau saudara sadari, penyertaan Tuhan itu penting. Yang kedua, saudara pahami, jalan Tuhan itu terbaik. Yang ketiga, saudara pahami, janji Tuhan tidak mungkin gagal. Terobosan itu sudah diperoleh. Demikian firman Tuhan yang dapat saya share pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Apa kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan, untuk pesan yang sudah disampaikan. Hamba-Mu dalam keterbatasan, Hamba-Mu Tuhan sempurnakan, sehingga Tuhan umat-Mu diberkati, bertumbuh dan terus berakar dan mengalami terobosan yang hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.